Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya Muhammad Fadil Al-Fatih. Sekarang berkuliah di Universitas Sriwijaya. Di video ini saya akan menjelaskan pandangan pribadi saya terhadap bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, bahasa Indonesia merupakan alat untuk berkomunikasi. Jadi layaknya seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa Jepang, bahasa Indonesia juga merupakan rangkaian simbol yang merepresentasikan sesuatu. Kita bisa mengekspresikan berbagai macam rasa yang kita rasakan, menggambarkan suatu keadaan, membantu pikiran kita agar lebih terstruktur dan jelas, juga menyimpan informasi tentang hal yang pernah kita rasakan. Dengan itu kita dapat menyalurkan isi yang ada di dalam kepala kita kepada orang lain, dan juga membuat sebuah konsep yang bisa dibuat dari generasi ke generasi yang memakan waktu yang lama. Jadi komunikasi itu bukan sekedar percakapan antara dua orang, tapi jika kita lihat dari sisi logis dari bahasa itu dapat kita katakan sebagai alat untuk mencatat isi pikiran kita. Jadi sebagai makhluk hidup, kita memiliki banyak indera, dan seluruh pengetahuan yang kita ketahui itu seharusnya hanya berasal dari indera manusia yang kita rasakan, seperti indera perasa, melihat, atau peraba. Nah, dari perasaan yang kita dapatkan dari indera-indera kita itu, kita dapat melambangkan rasa yang kita rasakan itu sebagai simbol. Jadi anggaplah kita melihat sebuah bentuk yang bentuknya seperti ini. Jadi kita melambangkan bentuk itu sebagai lingkaran, yang rangkaian simbolnya menuliskan lingkaran. Jadi ketika kita mengatakan lingkaran, maka kita akan langsung merepresentasikan bentuk lingkaran di otak kita. Jadi yang sebenarnya lingkaran itu bentuk lingkarannya, bukan tulisan lingkaran. Lingkaran itu sebagai simbol untuk menyimpan perasaan yang kita dapatkan ketika kita melihat bentuk lingkaran itu. Jadi ketika kita bisa merepresentasikan sesuatu perasaan yang kita rasakan, kita bisa mencatat perasaan itu, dan kita secara tidak langsung dapat mengingat perasaan itu untuk selamanya. Jadi semisal kita pernah berjalan-jalan ke pantai, lalu kita gembira. Jadi kan sebenarnya perasaan gembira itu juga dari indera perasa kita kan, datangnya dari pikiran. Nah, lalu kita menuliskan itu ke bentuk bahasa. Kita tulis aja, jadi saya gembira, saya merasakan saya gembira ketika saya berada di pantai, seperti itu. Nah, jadi tulisan itu sudah bakal selalu akan menjadi tulisan itu. Nah, yang jika nanti kita bacakan tulisan itu, kita akan langsung mengingat perasaan yang kita rasakan seperti yang kita rasakan ketika kita menuliskan tulisan itu. Nah, jadi ketika pikiran kita itu bisa dicatat untuk selama-lamanya, akhirnya kita bisa meneruskan pemikiran itu ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi anggaplah seperti matematika itu sebenarnya datang dari indera manusia juga kan, yang dari dasarnya kita membuat penjumlahan, perkalian yang seperti itu. Nah, lalu
orang yang pertama kali memiliki ide itu dia langsung mencatat isi pikiran mereka. Nah, lalu generasi selanjutnya membaca pemikiran yang dimiliki oleh penulis pertama, lalu dia akan langsung memiliki pemikiran yang sama dengan orang yang pertama kali memikirkan konsep yang dia tulis dalam bentuk tulisan itu. Nah, lalu karena dia sudah memiliki ilmu yang sama, dia bisa meneruskan pemikiran itu ke hal-hal yang lebih kompleks seperti matematika sekarang. Jadi itu yang pertama, bahasa Indonesia itu sebagai alat untuk berkomunikasi atau berpikir secara terstruktur. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia sebagai pembentuk karakter bangsa. Jadi menurut saya bahasa itu dapat menggambar, ya bukan menurut saya ya, memang seharusnya seperti itu. Bahasa dapat menggambarkan isi kepala manusia, maka akan ada kecenderungan cara berperilaku. Ya, jadi karena manusia itu seharusnya hidupnya itu bersama-sama, bukan sendirian. Jadi jika kita melihat orang lain berperilaku lalu kita akan mencontoh perilaku orang lain itu, karena kita ada kecenderungan untuk mencontoh perilaku orang lain. Nah, jadi dengan adanya bahasa sendiri yang sering dipakai, kita dapat meneruskan pemilihan kata yang sering dipilih oleh leluhur, dan juga ketersediaan dan pilihan kata yang sering dipilih mencerminkan bagaimana karakter bangsa kita. Nah, jadi yang menggunakan bahasa Indonesia ini kan kebanyakan orang Indonesia. Nah, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita itu membayangkan bagaimana seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia itu berperilaku. Karena alhamdulillah kebanyakan orang Indonesia yang mahir berbahasa Indonesia itu mempunyai karakter yang baik. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita itu cenderung mengikuti bagaimana perilaku orang tersebut. Nah, jadi dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita itu dapat membentuk karakter kita sesuai yang diinginkan oleh bangsa. Nah, jadi karena Indonesia itu negara yang beragam, persatuan itu harus dijunjung tinggi, dan toleransi juga. Nah, dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai identitas dan penjaga kesatuan. Karena asal usul bahasa Indonesia secara historis berasal dari daerah Nusantara, secara yuridis juga bahasa Indonesia telah diakui keberadaannya sebagai bahasa untuk bangsa Indonesia. Karena ditetapkannya bahasa persatuan, setiap daerah yang beragam dapat bersatu dan serempak menggunakan satu bahasa. Bahasa Indonesia juga berperan sebagai identitas bangsa Indonesia karena keunikan bahasa yang kita miliki untuk bangsa sendiri. Jadi bangsa kita ini dapat kita anggap sebagai satu entitas bangsa. Nah, layaknya seperti manusia, satu entitas itu seharusnya memiliki identitas yang membuat diri di satu entitas itu hanyalah entitas itu sendiri. Seperti anggaplah manusia. Nah, misal manusia itu kan, satu manusia itu pasti hanya ada satu manusia itu tersendiri. Jika dia memiliki identitas yang baik, maka orang itu akan lebih dikenal sebagai orang itu sendiri. Jadi misalnya dia memiliki wajah yang unik atau nama yang unik, dan juga dia itu sudah berpengalaman di suatu bidang seperti itu. Nah, jadi
hal-hal itu menjadi identitas untuk satu manusia itu. Sama juga seperti bangsa kita itu memiliki identitas juga dari banyak hal. Pertama dari budaya, seperti seni-seni yang dimiliki oleh bangsa kita, dan juga salah satunya itu bahasa Indonesia sendiri. Nah, dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai penjaga kesatuan, dikarenakan kita sudah mengesahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Indonesia. Jadi perbedaan yang kita miliki itu sudah kita satukan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi kita memiliki alasan untuk kenapa kita harus bersatu, kenapa orang-orang yang berbeda itu harus bersatu, karena kita memiliki bahasa yang kita gunakan bersama-sama, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ya sekian pendapat saya harap bisa memberikan ide-ide yang lain untuk yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.